meninggalkan kaki di pantai Pasir Putih Lumbung. Menjadi catatan sejarah awal langkah perjalanan orang Rom bangkit dari kuasa kegelapan untuk melangkah memasuki dunia baru, yaitu dunia yang diterangi oleh terang Kristus yang memimpin orang-orang Rom yang menjuluki Pulau Benteng Tatar. Dan diberikan nama para Papua untuk berjalan hingga 138 tahun dalam anugerah kasih karunia Allah. Hari ini tanggal 2 April 2022 kita berada dalam persekutuan umat, bersekutu sebagai saudara seiman karena kasih dan anugerah Allah yang mengutus Sendeling Gelbi ke tanah Papua bulan Maret 1870 dari Belanda dan tiba di Pulau Mangsinang, Manokwari pada usia yang ke-16 tahun dan diikuti oleh Sending J.A. Pembalung yang tiba di Pulau Mangsinang tahun 1883. Mari kita mensyukuri anugerah itu sambil merenungkan kembali bagaimana kita menyatakan kebaikan itu kepada sesama melalui seluruh kesaksian hidup kita. Guna Tuhan, mari kita menyanyi di dalam nyanyian Rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua sambil berdiri untuk mengiringi pelayan ibadah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja Merah di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita tabiskan ibadah syukur 138 tahun Tuhan ada di tempat ini di GT. Pertolongan dan pimpinan hidup kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kami selalu mengucap syukur untuk pertolongan dan kasihan Allah di dalam anak-anak. Lord merupakan berkat Tuhan bagi kami di masa depan, bahkan di sepanjang zaman. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 121. Kita menyanyi ayat yang pertama dan kedua. Selamat tanah yang dilindung Tuhan. Selamat tanah yang dilindung Tuhan, berdiri tiba perang sokoh kemenangannya, segera gelap datang jatuhnya syukur.
kita datang dalam renungan pekabaran Injil, betapa rasa sukacita kedua sendeling yang pada akhirnya tiba di Yende, Pulau Ron, yang selama itu dijuluki sebagai tahta iblis pada saat itu. Sejak Injil kekuatan Allah pertama kali diwartakan, maka kekuatan dan kuasa Allah terang Injil itu mulai terbit dengan indahnya dan sau dilabuhkan di Yarai Yende. Semoga gembala yang setia mengumpulkan mereka di bawah tongkatnya yang lembut dan menerangi hati mereka, dan Tuhan berkenaan menerima belas kasihan pada orang-orang hitam ini. Tapi hanya kasih itu yang membawa kami di pantai pasir putih Yenggui, kedua sendeling berlutut dan berdoa dengan iman yang teguh kepada Allah, dengan harapan bahwa terang penghibur telah datang dan ia akan memimpin kami sekalian umatnya yang tinggal hidup mendiami Yende, Pulau Ron. Marilah saudara-saudari, sebagai persekutuan gereja kita merenungkan kembali peranan dan kuasa Injil yang sudah 138 tahun. Telah banyak perubahan dan perkembangan telah terjadi sebagai bukti nyata kuasa kekuatan Injil Allah dalam memotivasi hidup untuk tetap sebagai garam dan terang dunia, di mana kita hidup dan berkarya, berakar dan bertumbuh tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, dalam pengakuan dan penyerahan diri ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku kepadanya dalam segala kegagalan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengutus GL Bing dan Van Balen ke Yende, Pulau Ron, syukur bagimu atas kasih karuniamu yang dinyatakan di Nyos Isnayedi ini dan menyebar ke seluruh pesisir Teluk Wendama, terus sampai ke pelosok pedalaman Papua. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus dan kesediaan Bing dan Van Balen, agar manusia Isnayedi ini di tanah Papua seluruhnya melihat dan mengalami keselamatan dari Allah. Tetapi jemaatmu di sini mengaku telah gagal menjadi orang-orang percaya yang menyatakan kembali kasih Allah melalui hidup dan pekerjaan kami. Bapa, inilah pengakuan kami jemaatmu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyi nyanyian 147 merespon pengakuan dan penyerahan. Yang tidak ada taranya.
kita datang dalam berita anugerah setelah pengakuan dan penyerahan diri. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengarkanlah doa jemaat-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran dan tidak berusaha. Kami berbuat pada saat sedang menggunakan kesempatan berbagi dan Baharuilah hidup kami, berilah kerendahan hati, ketekunan dan hikmat, agar kami bersedia dan rela bagi pekerjaan Tuhan, melalui setiap panggilan dan kerja kami, agar Injil Kristus dikabarkan kepada setiap orang. Ampuni dosa kami dan jadikan kami baru di dalam Kristus Yesus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Kita respon dengan nyanyian Tuhan di 147 ayat yang kedua. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di pantai Yenggui, Yende, tempat di mana kami sementara melangsungkan ibadah syukur memperingati 138 tahun, Tuhan ada di tempat ini menyertai jemaat-Mu masyarakat yang ada di Pulau Rontoyende ini. Kami hendak mendengarkan kabar sukacita yang dibawa oleh Ping dan Van Balen itu. Dalam iman dan percaya kami hendak membuka kebenaran firman-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan-kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang telah nyata mengubah hidup kami dulu sampai dengan hari ini. Tuhan, proses perubahan Injil itu bagi kehidupan kami terus berjalan. Urapi kuduskan kami semua Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar menjadi kesukaan kami, tidak hanya hari ini, tetapi terus hidup dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Penyelamat kami sudah berdoa dan siap dengar Tuhan bicara buat kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama membuka dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saya baca untuk kita semua. Hidup sebagai anak-anak terang, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan atas nama persekutuan yang beribadah di hari ini. Diberi kesempatan kepada vokal grup keluarga besar Pemda Teluk Wendang. Dapat
memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengarlah apa kata firman Tuhan dari 1 Tawarik 2 ayat 10 berkenaan dengan pemberian kita di hari ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, murahmu baka di surga dan di dunia. Ya Tuhan, murahmu baka di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang kau beri, dan segala tumbuhan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang kau beri, karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang kau beri, tidak terbalas kasihan, memberi keampunan, anugerah keselamatan yang kau beri, dan anakmu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang kau beri. Terima hormat dan sembah, hidup dan kerja. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di 138 tahun Tuhan menyertai umatnya di tempat ini, bersama dengan dua keluarga Bapak Esa Wonem Seba atas ulang tahun Ibu Kekasih yang genap 43 tahun, Ibu Christine Fiona Waropen, dan juga pengucapan syukur dari keluarga Bokorsyom Wonem Seba atas ulang tahun dari Bapak J. Bokorsyom genap berusia 48 tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dari pantai Yenggui Yende ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Tuhan mengenal siapa kami masing-masing, apa pekerjaan kami dan rumah tangga kami masing-masing, apa pergumulan-pergumulan kami, apa yang hendak kami kerjakan di hari besok dan akan datang.
Tuhan sangat mengenal siapa kami. Hari ini kami datang dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, bersama dengan umat-Mu di Yende, di Kabupaten Teluk Ondama ini, merayakan 138 tahun Tuhan datang menemui mereka melalui kedua hamba-Mu, Bing dan Van Balen. Mereka berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Oleh karena itu, rasa syukur kami melalui persembahan berupa uang di hari ini. Tuhan berkenaan menerima setiap persembahan-persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kami. Bahkan segenap hidup kami melatih diri kami untuk dipakai sepenuhnya oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan juga dua keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun yang mereka boleh rasakan dalam hidup pribadi dan keluarga. Ulang tahun dari Bapak Bokorsyom Ponem Seba yang genap hari ini 48 tahun. Kami tidak bisa menyuap Tuhan dengan apapun dalam diri kami untuk umur panjang, tetapi kami hanya bisa bersyukur dan bilang terima kasih Tuhan untuk usia yang bertambah ini. Sebab laut ini Tuhan punya, alam ini Tuhan punya, bahkan tubuh kami pun Tuhan punya. Tuhan hanya menitip nafas hidup untuk kami berkarya di atas karya-Mu Tuhan. Berkati Bapak Bokorsyom Ponem Seba dan keluarga. Beri hikmat kesehatan supaya terus berkarya dalam karya Allah. Juga keluarga Esa Ponem Seba, di mana Ibu Kekasih Christine Fiona Waropen yang berulang tahun juga. Berkat yang sama itu turun atas Ibu Kekasih. Engkau pemilik segala sesuatu, tambahkan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur, supaya Ibu juga terus berkarya dalam karya-Mu Tuhan. Semua kami yang datang dengan ucapan syukur, tambahkan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur bagi kami, supaya kami terus berkarya dalam karya Tuhan. Inilah seluruh persembahan kami Tuhan, dan segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita datang dalam khotbah, sekali lagi diberi kesempatan kepada vokal grup Bing bermazmur.
selebrasi 138 tahun perjalanan kebenaran Injil di Yende, yang tempatnya hari ini menjadi pusat perayaan 138 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tanpa sadar sebenarnya kita ada di sebuah tempat atau sebuah area di mana Tuhan berkarya dan melakukan perubahan bagi Papua secara keseluruhan, yaitu mulai dari mimpi Yan Ayam Seba. Dan selalu saya bilang bahwa Yakub, terus kemudian di sini. Tetapi apakah kita juga mengalami, apakah tempat ini dahsyat, ataukah kita mengalami bahwa tempat ini biasa-biasa saja indah? Dalam pertemuan United Evangelical Mission, karena GKI bersama dengan gereja-gereja di Eropa, ada pertemuan sekalinya di Jayapura. Teman dari pendeta dari Afrika bilang begini, kami ini kaya ya. Lalu dia lihat karena mereka makan di danau, lalu ikan-ikan lewat-lewat banyak di bawah. Lalu teman-teman makan, terus buang tulang ikan, lalu ikan banyak berkumpul. Lalu pendeta dari Afrika bilang gini, kamu kaya luar biasa di Afrika. Dia marah dan dia bilang, Tuhan tidak adil buat kami di Afrika. Kenapa tanah kami begitu gersang? Kenapa kami susah untuk mendapat air? Kami kenapa dikasih binatang-binatang yang buas sekali? Dan kami sangat tidak seperti kamu. Padahal dia hanya lihat teman-teman dibuang ikan atau ikan banyak. Lalu dia bilang, Tuhan tidak adil buat kami di Afrika. Tuhan adil buat kami di Papua, tapi buat kami tidak. Kenapa? Itu dalam pandangan dia, karena kita tahu Tuhan adil untuk semua. Lalu teman-teman bilang, masa aku bilang begitu? Dia terheran-heran. Terheran-heran, lalu dia bilang, jadi kalau kamu itu orang Papua tidak tahu bersyukur itu sangat keterlaluan. Dia bilang, itu saja aku menderita apa? Berarti bagi kami Tuhan hanya adil untuk Papua, untuk kami di Afrika. Itu dia bilang. Tapi pasti Alkitab bilang tidak, Tuhan adil buat semua bangsa. Tapi dalam kacamata dia bilang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, 138 tahun, dan kita membaca dari sebuah catatan yang menjadi moto GKI di tanah Papua. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak hidup berubah. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mau ditransformasi hidup kita oleh Tuhan. Sebab dengan jelas Paulus menasihati jemaat di Efesus yang sudah bertumbuh secara iman. Mereka sudah bertumbuh sangat luar biasa.
Tetapi Paulus memberi nasihat penting bagi mereka. Paulus terus memberikan dorongan bagi mereka untuk jangan berbalik ke belakang. Tuhan sudah melakukan semua hal dan hari ini berjalan ke depan. Sebab terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Tidak pernah terang itu berbuahkan kegelapan. Maka itu Paulus bilang, memang betul. Artinya dia mengakui bahwa memang kita dulu hidup atau nenek moyang kita dulu hidup seperti itu. Tetapi hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Paulus bilang, kamu sudah mengenal Kristus, mengenal Injil itu. Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman-firman itu Allah, dan firman itu seperti yang bersama-sama. Jadi Injil itu adalah Allah. Jadi tidak bisa ada orang yang protes. Kita tidak bisa lagi pungkiri bahwa pekerjaan karya Allah itulah yang membuka kehidupan tanah. Tidak ada orang yang berani mengkisah. Memang kalau kita baca tadi lembaran cerita sejarah itu, pasti kita bilang betul, mantap. Kalau saudara datang itu, saudara mungkin kita ini tidak kenal. Tidak mungkin kami ada di sini. Hanya orang Yesus. Tidak ada musrembang, pasti tidak akan ada musrembang. Pasti tidak ada sidang sinode, sidang klasik, sidang jemaat. Mau bicara apa? Tetapi karena Injil itu ada pengakuan, GKI mengaku, jemaat-jemaat Tuhan di GKI mengaku dulu memang kami hidup seperti itu, seperti orang-orang di Efesus. Betul, kami tidak mengelak, kami tidak tipu, kami tidak bohong. Betul, kami hidup seperti itu. Tetapi hari ini kami hidup berubah karena Injil. Maka itulah moto ini diangkat menjadi moto GKI di tanah Papua. Hari ini gereja ini namanya Isnayeli karena punya cerita terang. Paulus menginginkan jemaat di Efesus hidup di dalam terang itu. Sebab terang itu membuahkan hal-hal yang lain. Terang itu mengajak kita kritis melihat segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Terang itu mengajak kita untuk berpikir dan menemukan ide-ide yang kreatif untuk membangun kehidupan manusia. Baik manusia di gereja dan kita juga adalah masyarakat. Terangnya itu Yesus Kristus Tuhan itu, yang dalam iman dan percaya jemaat di Efesus dan kita hari ini. Terang itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini banyak ajaran yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Memang kalau kita mengenal, tidak memahami Trinitas secara baik, kita sendiri akan kabur dan kita bilang juga cuma Yahweh Elohim, cuma Allah. Oleh karena itu Paulus bilang tidak. Allah itu sudah Yesus Kristus. Allah itu sudah Roh Kudus. Dalam tiga yang esa. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Oleh karena itu Rasul Paulus ini, dia memang diajar oleh seorang guru yang luar biasa hebat. Tetapi karena pertobatannya itu membuat dia berbalik dan melihat apa yang Tuhan taruh atas hidupnya untuk umat Tuhan. Oleh karena itu, hari ini tema kita berkarya dalam tanah. Kita sebenarnya hidup melanjutkan apa yang sudah ada. Sebab kita bukan pencipta.
kita hanya hidup melanjutkan apa yang sudah ada. Kita lihat ini lalu kita berarti kita terbang ini baru untuk mulai sesuatu. Dan pembalikan hubungan darah dengan kita. Kini Islam otot terhubungan darah dengan kita. Kalau mereka berpikir, mereka juga mengadu derajat tradisi. Otot saja sudah menyerah, otot menyerah, angkat tangan. Tetapi memang kita ini hanya mengikuti skripnya Tuhan. Kita tidak bisa ubah skripnya. Tuhan memberi peran kita masing-masing dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, dalam teks ini Tuhan mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk jangan hidup kembali seperti lalu-lalu, tapi kita mulai start di yang baru. Ayat 9 dan seterusnya, bagaimana dia memberikan catatan bahwa kalau hidup di dalam terang itu akan ini. Kalau hidup di dalam gelap akan ini. Oleh karena itu Injil ini tidak menjadi baju, tapi dia menjadi nafas hidup kita. Dia harus mengalir dalam tubuh kita seperti darah. Darah berhenti, maka kita juga berhenti. Injil kalau dia seperti baju, nanti kita suka, tidak suka, ganti deh model lain. Sudah kuno, ganti deh, gak zaman, diganti. Kita lagi tren ya model begini. Apa yang ditawarkan ini? Injil tawarin apa gitu? Injil kan baik barang ini dia bikin apa gitu untuk kami? Dia bikin apa? Tapi Tuhan bilang dia memberi terang, dia memberi hidup, dia memberi hidup, dan hidup itu harus hidup yang berkualitas. Maka tidak salah, terima kasih Pak Bupati pemerintah kalau memilih Pulau Ron, Musrembang. Ya percaya, bahwa percaya, bahwa gereja percaya bahwa ibu orang-orang strategis yang menempatkan Tuhan untuk memang memikirkan hal-hal yang strategis bagi kehidupan yang berkualitas di kabupaten. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan buat Bapak Ibu menjadi tidak strategis. Tapi Bapak Ibu harus menjadi, kita semua baik pemerintah gereja, kita bersinergi, ada kita semua menjadi umat yang strategis. Mau jadi nelayan, petani, selalu bilang, aduh, kita kalau nelayan begini jadi kita sudah mematahkan nilai kita. Kita sudah menjatuhkan nilai kita sendiri. Sebagai orang-orang strategis, ketika Bapak Ibu mampu bisa mengair, bisa melaut dan bawa hasil yang banyak, itu akan ada melanjutkan kehidupan. Itu artinya Injil punya pengaruh atau tidak? Tentu Injil punya pengaruh. Oleh karena itu Injil punya pengaruh, maka hari ini kita semua ada hari-hari. Maka awal saya bilang kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa tidak, tapi tanah ini diberi Tuhan. Sekali lagi tanah ini diberi Tuhan. Kita sedang bekerja di area yang kita sedang bekerja di area yang maka ini Tuhan tahu Bapak Ibu sebagai orang-orang strategis, baik di gereja, di adat, di pemerintah, Bapak Ibu warga masyarakat. Karena ukurannya bukan lahiriah, ukurannya bukan kita lihat stylenya, bukan gayanya, bukan. Tapi apa yang Bapak Ibu pikirkan, perilaku, karakter, semua akan hilang, tapi karakter kita bagus sampai kapan?
kualitas kita berbangsa. Maka itu Paulus bilang memang kita akui. Kita semua akui dahulu memang kita hidup seperti itu. Nenek moyangmu hidup hari ini seperti itu. Tapi hari ini, baik jemaat di Efesus, jemaat di Yende, kita semua yang ada di gereja, di pemerintah, di ada, kita tidak hidup seperti itu. Tapi hari ini dengan merayakan 138 tahun pekabaran Injil di Yende, di pantai pasir Yenggui yang hari ini sudah tempat kita berdiri merayakan syukur. Tuhan datang menemui orang-orang di Yende, dan pilihan Tuhan tidak salah. Pilihan Tuhan itu benar. Maka bersyukur harus jadi orang Yende. Bersyukur jadi orang Romo. Jangan bilang, aduh, saya mau ganti marga sudah itu. Macam marga ini bagaimana kan? Jadi pendeta saya mau ganti. Tidak usah. Tuhan tercatat di bumi dan di surga. Jadi bersyukur, jadi marga itu, jadi suku itu, suku ini, bersyukur. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu kita yang biasa bikin kacau. Salah itu karena kita punya pikir dan karakter. Tapi Tuhan tidak salah. Maka itu kalau pendeta dari Afrika bilang antara adil, Tuhan hanya adil untuk kamu di Papua dan kami di Afrika tidak. Itu juga keliru. Karena dia lihat kamu buang ikan saja, ikan walau pulang ikan saja, ikan datang ke bawah. Kita misalnya setengah mati, tanah pecah-pecah, binatang buas banyak. Hari ini Van Balen dan Bing dan Tuhan Allah yang mengutus mereka bersyukur karena berkenaan dengan 138 tahun anak-anak Tuhan di pemerintah datang berpikir, berencana, menemukan ide-ide bagaimana memberikan kehidupan yang berkualitas. Pembangunan tidak hanya infrastruktur, tetapi manusia, ada pembangunan yang berkualitas bagi manusia di Teluk Wendama ini, yang merupakan tanah di mana Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena itu, Injil harus benar-benar mengubah, mentransformasi pelayanan kita di jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, gereja dalam catatan ini, dalam perkembangan ini, terus bergerak dan menata seluruh pekerjaannya dalam segala keterbatasan yang ada. Tetapi juga ada dalam 12 bakul yang ada. Gereja terus bergerak untuk menemukan mereka yang masih jauh, untuk datang kepada Tuhan. Maka itu, dengan perayaan 138 tahun ini, hendaknya kita semakin menemukan Tuhan di tempat ini. Jangan orang lain temukan Tuhan, lalu kita bilang kita tidak. Dia ada di mana? Saya tak ketemu dia. Saya sudah datang ke gereja, tapi saya tak temukan dia. Saya sudah memberi persembahan, tapi saya tidak temukan dia. Saya sudah beri pengucapan syukur, tapi saya tidak ketemu dia. Karena memang kita tidak mau ketemu dia, maka kita tidak akan ketemu. Dia tidak bisa diketemu oleh karena apa yang membuat hidup kita, hati kita untuk menemukan Tuhan itu. Maka kita akan menemukan spiritnya, kekuatannya, rohnya untuk membangun tanah peradaban, membangun kampung ini, membangun jemaat-jemaat di tempat. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya tahun 2027 sidang sinode kembali ke markas kita. Kita juga berdoa supaya Tuhan mengarahkan segala sesuatu yang baik,
supaya semua orang datang dan melihat tempat di mana transformasi tanah ini dikerjakan. Manusia Papua dimulai di Bondama. Memang dahulu kita hidup dalam kegelapan, tapi hari ini orang Yende, kita semua sudah hidup di dalam terang. Semua Tuhan diundang berdiri, kita mengaku iman. Jika ini tanah Papua, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Gereja Kristen Injil di tanah Papua mengaku bahwa dia adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injil di tanah Papua yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan batu penjuru Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan dan kepalanya yang memerintah dan memelihara gereja dengan firman dan rohnya. Gereja Kristen Injil di tanah Papua mengaku bahwa Alkitab adalah satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Alkitab sebagai firman Allah, pemimpin pengakuan, kehidupan, persekutuan dan kesaksian gereja. Sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, Gereja Kristen Injil di tanah Papua menerima dan mengakui pengakuan iman Athanasius, Nisea Konstantinopel, dan pengakuan lainnya yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan asas-asas gereja. Amin. Kita menyanyi bersama himne GKI ayat yang kelima. Ya Tuhan beri gereja kami. Ya Tuhan beri gereja dan kami ini pun tetap terbuka hati setia takut dan di dalam dunia. Jangankan doa kami, ya Tuhan datanglah. Dalam sikap berdiri, sekalian kita masuk dalam doa cepat dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa roh. Mari kita mulai berdoa. Kapa Gideau Aurorane, Gopasere Sonome, Kangkon Beria Derama, Rai Harisere Beria, Prosos Ini Rari Zanekia, Bemangon Santerine, Robia Jadi, Bo Wakyo Tasar Kominaya, Terus Masuan di Desa Sar dari Mucia, Dengo di Babia Biaro, Api Kuaper Gonduri, Nan Auvena Kambon Papo, Mamarisende Manau Babaria, Isopapo Pakyai Tapu. Amin. Nah, turun anak Allah hendak dicarinya. Dengan
hingga keputusan dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kesibukan dan pekerjaanmu. Ingatlah bahwa kasih Allah dalam karyanya, perbuatannya di Nyos Isnayedi selalu menyertaimu sepanjang abad dan zaman. Maka siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.